hampir semua orang pakai, hampir semua orang menggunakannya, dan hampir juga semua orang tidak bisa mencari uang tanpanya. Kira-kira di sini ada nggak yang punya penghasilan besar tapi tanpa komputer? Kalau ada, komen aja di bawah ya. Oke. Apa itu komputer? Ya, komputer itu alat untuk mengolah data ya. Ini saya dapat dari internet, dari Google. Jadi inti dari semua aktivitas yang kalian lakukan di dalam komputer itu adalah aktivitas perpindahan sebuah data. Kayak kalian main TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Itu semua adalah aktivitas perpindahan data. Tapi kalian udah tahu belum data itu apa? Sebenarnya data itu suatu kumpulan informasi atau kumpulan suatu fakta. Kumpulan informasi atau fakta ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya ketika kalian buka Instagram, di situ kan biasanya kalian like foto-foto teman kalian ya, atau foto perempuan yang kalian suka misalkan. Itu salah satu informasi yang diterima oleh Instagram ya. Jadi informasi atau fakta. Jadi data itu informasi atau fakta. Kalian klik 2 kali di situ, itu sama saja memberikan sebuah informasi ke Instagram contohnya. Nah, sekarang saya kasih nih satu pertanyaan ke kalian. Handphone kalian itu komputer atau bukan? Nah, berarti kan harusnya udah langsung bisa terjawab ya. Kalau handphone kita itu adalah komputer. Mungkin kalian banyak yang belum tahu nih, handphone itu komputer ternyata kan gitu. Mungkin berpikirnya hanya komputer tuh hanya yang besar atau laptop aja yang disebut komputer. Ternyata komputer itu semua hal yang berkaitan dengan mesin yang memudahkan kita untuk mengolah data. Gitu singkatnya sih ya. Language is a vital part of human connection. Jadi artinya bahasa itu bagian penting dalam hubungan antar manusia gitu ya. Jadi bahasa itu sangat penting. Nah, salah satunya di sini poin yang kedua, kita akan membahas mengenai bahasa yang digunakan di dalam komputer. Tadi saya sempat menyebutkan bahasa yang selain bahasa Indonesia ya. Tapi kalian pasti tahu ya, yang tadi language is a vital part of human connection. Kalian semuanya tahu pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang coba saya tanya, kalau misalkan saya mengucapkan kata-katanya seperti ini, misalkan 010001000100. Kira-kira kalian bisa paham nggak? Nggak akan paham ya. Jadi itu yang disebut bahasa komputer. Nah, pertanyaannya, kok bisa 1010 itu masuk ke dalam bahasa komputer? Maksudnya bisa digunakan menjadi bahasa komputer. 0 dan 1 itu disebut bahasa biner ya. Bahasa biner itu adalah basic dari bahasa komputer ya. Mungkin yang sudah pernah belajar mengenai komputer, yang sekolah atau kuliahnya mengenai komputer pasti sudah paham, pasti sudah tahu ya. Kemudian bagaimana cara komputer bisa berkomunikasi dengan kita? Itu salah satunya menggunakan sistem operasi. Sistem operasi yang kalian ketahui mungkin sudah banyak ya, seperti Windows, Linux, atau Macintosh ya. Salah satunya Windows yang sering kita pakai. Nah, kemudian kok bisa Windows atau Linux menerjemahkan bahasa dari bahasa komputer ke bahasa kita sebagai manusia? Jadi cara kerjanya, dari bilangan biner itu dikonversi ke dalam bilangan desimal. Ya, bilangan desimal kalian udah tahu ya, dulu waktu kalian SD atau waktu masih kecil itu kalian diajarkan bilangan desimal. Bilangan desimal itu terdiri dari 10 angka yang diawali dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup sampai 9. Karena kalau 10 itu dia gabungan dari angka 1 dan 0. Intinya bilangan desimal terdiri dari 10 digit angka yang terdiri dari 0 sampai 9. Gitu ya. Itu bilangan desimal. Nah, 0 dan 1 ini dikonversi menjadi bilangan desimal. Sehingga dari bilangan desimal itu nanti dimasukkan ke dalam sebuah pengkodean ya. Kalau saya sebutnya sih yang saya pelajari ya itu ASCII ya, ASCII. Jadi ASCII itu sebuah kode-kode standar yang dibuat untuk bisa menerjemahkan dari bahasa komputer sampai ke sistem operasi gitu. Saya akan berikan salah satu teori dalam pengkodaan. Nah, buat ASCII. Awalan saya mau kasih tahu dulu ke kalian bagaimana teks di-convert ke bilangan biner.
Ya, di sini udah ada teks input. Saya coba input tulisan I love you. Kemudian di convert. Nah, ini udah keluar ya untuk convert hasilnya. Di sini kalau kalian baca pasti agak bingung ya, karena angkanya 0 sama 1 aja. Huruf I yang ada di sini itu di-convert menjadi sebuah angka. Nah, angkanya ini yang saya blok ya, 011011001. Kemudian saya copy. Lalu di sini saya membuka sebuah kalkulator. Pilih bin. Kemudian dipaste dan muncul angkanya. Di situ ada keterangan untuk desimalnya 105 ya. Untuk bilangan desimalnya 105. Setelah itu 105 ini akan kita cek. 105 akan kita cek ke dalam kode ASCII. ASCII yang ada, ya ini adalah kode ASCII table. Kalian bisa lihat 105 itu memiliki karakter huruf I kecil. Sedangkan di sini ada karakter spasi yang memiliki angka biner 0010000. Kita akan coba copy, kemudian kita paste di kalkulator seperti biasa, dan hasil dari bilangan desimalnya adalah 32. Selanjutnya kita kembali ke ASCII table. Kita cek untuk ASCII table dengan desimal 32 yaitu memiliki karakter spasi. Kemudian kita akan cek huruf L, ini akan kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam kalkulator. Ya, huruf L memiliki angka bilangan desimal 108. Apakah benar? Kita akan cek ke tabel ASCII-nya. Setelah dicek ke tabel ASCII, 108 yaitu memiliki huruf L kecil atau L lowercase. Kesimpulannya, gak ada lagi alasan buat gak mau belajar komputer. Belajar komputer itu suatu kewajiban, buat di zaman sekarang ini, apalagi semuanya serba pakai komputer, semuanya menggunakan komputer. Jadi banyak orang yang mengeluh dengan pekerjaannya dikarenakan mereka tidak mencintai pekerjaannya. Bagaimana cara mencintai? Ya dipelajari. Kayak tadi saya menjelaskan teori-teori singkat mengenai komputer. Itu salah satu hal yang akan menambahkan rasa cinta kalian. Kalau kalian udah mencintai pekerjaan kalian, maka akan timbul kebahagiaan di dalam pekerjaan kalian. Ya, jadi itu aja beberapa tips dan saran untuk para pekerja di bidang komputer. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel saya. Semoga terus berkembang dengan adanya dukungan dari kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.